Shalom rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kesempatan yang baik di mana kita berjumpa walaupun dalam situasi-situasi yang sangat membingungkan seperti sekarang ini, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, dalam situasi semacam ini ada sebuah amsal yang menurut saya sangat perlu kita pikirkan sebagai orang-orang Kristen, yaitu amsal yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan begini: berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Rekan-rekan sekalian, firman ini berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Rekan-rekan sekalian, sekarang ini saya lihat bahwa banyak sekali orang yang sangat mengejar segala sesuatu yang berbau materi. Saya mau katakan kepada kita, tidak salah orang mengejar materi, tetapi ternyata ada hal yang lebih berharga, lebih bermakna daripada sekedar materi, yaitu apa? Hikmat dan kepandaian. Karena Alkitab katakan di sana, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini ialah begini rekan-rekan. Kalau Anda sekarang punya uang katakanlah 1 miliar, maka kalau engkau tidak punya hikmat dan kepandaian, mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan, maka uang 1 miliarmu itu menjadi hilang, menjadi habis. Kenapa? Kau belanjakan secara tidak bertanggung jawab, kau gunakan dengan tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang baik, maka uang 1 miliarmu itu akan segera hilang. Tetapi kalau engkau punya hikmat, mungkin kau tidak punya uang 1 miliar sekarang. Mungkin hanya hitungan belasan ribu atau ratusan ribu, atau katakanlah 1 juta, 2 juta. Tapi kalau kau punya hikmat, maka dengan uang yang tidak seberapa itu, kau bisa mengelolanya, membuat usaha-usaha mulai dari usaha kecil sesuai dengan kemampuanmu, maka uangmu nanti akan berkembang, bahkan akhirnya bisa melebihi 1 miliar, bisa melebihi 10 miliar dan lain sebagainya. Karena fakta-fakta kita lihat dalam dunia ini bahwa ada banyak orang-orang yang tadinya sangat sederhana, bahkan sangat miskin, tapi karena mereka memiliki hikmat dan kepandaian, mereka bisa mengelola uang yang tidak seberapa itu. Makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang, sehingga mereka menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Bukan karena mereka keturunan orang kaya, tapi karena mereka punya hikmat dan kepandaian, dan dengan hikmat dan kepandaian itulah mereka kemudian mengelola apa yang ada pada mereka, mengelola uang mereka, mengelola potensi mereka, mengelola tenaga mereka, sehingga mereka menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena itu rekan-rekan sekalian, saya mau sampaikan kepada kita, selain kita mengejar segala sesuatu yang bersifat bendawi, kejarlah hikmat, kejarlah pengetahuan. Alkitab bilang cara memperoleh hikmat dan pengetahuan adalah engkau harus takut kepada Tuhan, engkau harus mendekat kepada Tuhan, maka engkau akan mendapat hikmat dan kepandaian, dan dengan kepandaian itu engkau kelola hidupmu, kelola hartamu, maka engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Selamat mengejar hikmat rekan-rekan, maka engkau akan menikmati keberhasilan seperti yang Tuhan telah berikan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.